Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal P3K, kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Soal yang pertama, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berwasiat kepada jemaah agar bertakwa. Yang keempat, membaca ucapan ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Yang kelima, mengingatkan jamaah yang baru datang untuk sholat tahiyatul masjid. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun khutbah Jumat terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1 dan 2, atau E. 4, 5, dan 1. Jawaban yang tepat adalah A ya. Nah, jadi mengenai rukun khutbah Jumat itu ya, yang pertama membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga berwasiat kepada jemaah untuk bertakwa ya, wasiat bitakwa. Selanjutnya soal yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Fitri adalah keponakan seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri ternama. Pada saat seleksi penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya Fitri punya kesempatan untuk memanfaatkan posisi pamannya agar meluluskan tanpa harus bersusah payah mengerjakan soal ujian. Namun ia tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya ia diterima di perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Seseorang berhasil karena hubungan persaudaraan dan kekerabatan. B. Keberhasilan seseorang tergantung bahasa yang digunakannya. C. Karena usaha dan kepandaiannya, seseorang pasti akan berhasil dalam berprestasi. D. Keberhasilan ditentukan oleh keluarga. Atau E. Rasa malu dan kesungguhan menentukan keberhasilan seseorang. Nah, jawaban yang tepat berdasarkan ilustrasi mengenai seorang mahasiswa baru ya, yang bernama Fitri. Ketika dia masuk sebuah perguruan tinggi, dia bukan mengandalkan saudara, bukan mengandalkan keluarga, tapi dia mengandalkan atas prestasi yang dia miliki. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena usaha dan kepandaiannya, seseorang pasti akan berhasil dalam berprestasi. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 114 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Arti dari lafal yang dicetak tebal pada ayat tersebut adalah A. Dan bersyukurlah. B. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. C. Maka makanlah. D. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau E. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengenai lafal yang dicetak tebal pada ayat tersebut ya, nikmat Allah artinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya soal yang keempat, perhatikan Quran surat An-Najm ayat 39 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Perilaku yang mencerminkan pengamalan sikap sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Pengemis dengan sabar, tetap bertahan, duduk meminta-minta di tengah terik matahari. B. Seorang pedagang beristighfar saat menyadari barang yang dijualnya. C. Sudah kadaluarsa. D. Ketelatenan Anita dalam menghafal Al-Quran mengantarkannya menjadi hafizoh. E. Pengendara motor memanfaatkan sopir bis yang menyenggol motornya walaupun tanpa diminta. Baik, kita tentukan jawaban untuk soal yang keempat ini adalah D. Ketelatenan Anita dalam menghafal Al-Quran mengantarkannya menjadi hafidhoh. Jadi mengenai Quran surat An-Najm ayat 39, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi atas usaha yang dilakukan oleh Anita ya dalam menghafal Al-Quran, sehingga dia mampu untuk menjadi hafidhoh ya, penghafal Al-Quran. Selanjutnya soal yang kelima, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, Sandi selalu berdoa kepada Allah ketika memulai pelajaran. Yang kedua, setiap hari Soleh selalu membawa bekal yang cukup ke sekolah. Yang ketiga, sebagai bendahara, Aminah meyakini tugasnya akan diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, Suhandi senang bertualangan. Ia memilih ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya. Yang kelima, setiap jam istirahat Soleh mengajak temannya untuk sholat duha di musola. Yang keenam, Ahmad sarapan pagi agar saat upacara tidak jatuh pingsan.
Di antara pernyataan-pernyataan tersebut yang mencerminkan hubungan perilaku beriman kepada hari akhir adalah B. 1, 3, dan 5. Selanjutnya soal yang keenam, perhatikan beberapa perilaku siswa berikut. Yang pertama, Bagas selalu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat nilai yang bagus. Yang kedua, orang tua Salsa tergolong tidak mampu, hal ini tidak mengurangi semangat belajar untuk meraih sukses. Yang ketiga, setiap akhir semester Rima selalu ranking 1, ia yakin keberhasilannya karena usahanya semata. Yang keempat, Gigin sering datang ke sekolah terlambat, namun tidak ada usaha yang memperbaiki diri. Pertanyaannya, perilaku tersebut yang sesuai dengan takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang bisa diubah ya atas usaha dan doa. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. Yang satu, Bagas selalu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat nilai yang bagus ya. Nah, itu adalah suatu takdir. Takdir dia bisa mendapatkan nilai yang bagus karena ada usaha. Kemudian yang kedua, orang tua Salsa tergolong tidak mampu. Hal ini tidak mengurangi semangat belajar untuk meraih sukses. Seseorang bisa meraih sukses walaupun memiliki keluarga yang sederhana. Atas kegigihan, atas kesungguhannya dalam belajar, dia pasti akan memperoleh keberhasilan ya dalam belajar. Nah, ini juga termasuk kepada takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang bisa diubah atas usaha dan doa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang keenam ini adalah A, 1 dan 2. Selanjutnya soal yang ketujuh, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, imam harus sudah hafal Al-Quran minimal 1 juz. Yang kedua, anak laki-laki yang belum baligh menjadi imam bagi ibunya. Yang ketiga, jika imam laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan wanita. Yang keempat, jika imamnya wanita, makmumnya hanya boleh wanita. Dari pernyataan tersebut yang termasuk syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah terdapat pada nomor 3 dan 4 ya. Yang ketiga, jika imam laki-laki maka makmumnya itu boleh laki-laki, boleh wanita. Kemudian yang keempat, jika imamnya wanita maka makmumnya hanya boleh wanita ya, tidak boleh laki-laki. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ketujuh adalah yang C, 3 dan 4. Selanjutnya soal yang ke-8. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, Zizi selalu meneliti terlebih dahulu buku-buku yang harus dibawa dan mengecek kembali PR yang sudah dikerjakannya. Yang kedua, Afar selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun berada, karena dia yakin Allah SWT selalu melihatnya. Yang ketiga, Zaki selalu berkata baik karena dia memiliki prinsip jika tidak bisa berkata baik maka lebih baik diam, dan dia tidak pernah menggunjing kejelekan orang lain. Yang keempat, Farid senang mendatangi perpustakaan dan membaca buku untuk selalu menambah wawasannya karena buku adalah jendela dunia. Berdasarkan ilustrasi tersebut yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Bashir. Ya, Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. Al-Bashir. Al-Bashir itu adalah Allah yang Maha melihat. Nah, ini sesuai dengan pernyataan di nomor 2 ya, Afar. Afar selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun berada karena yakin Allah selalu melihatnya. Allah Maha melihat Al-Bashir. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini adalah B, perilaku Afar. Selanjutnya soal yang ke-9. Perhatikan isi ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, perintah menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, larangan menyembah patung. Nah, mengenai isi ajaran kitab-kitab Allah SWT tersebut terdapat dalam kitab A. Injil, B. Al-Quran, C. Jabur, D. Taurat, atau E. Taurat dan Jabur. Jawaban yang tepat adalah Al-Quran. Selanjutnya, soal yang ke-10. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini mengenai perilaku dan sifat ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi. Yang pertama, menyampaikan wahyu atas ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai menyampaikan wahyu atas ajaran Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah tabligh ya, menyampaikan. Yang kedua, memiliki kecerdasan akal tetapi juga kedewasaan dalam bertindak. Nah, memiliki kecerdasan ini adalah fatonah ya. Fatonah di sini ada memiliki kecerdasan, pintar ya. Jadi memiliki kecerdasan akal tetapi juga kedewasaan dalam bertindak. Kemudian selalu menepati janji. Nah, ini adalah amanah ya. Selalu menepati janji itu amanah. Kemudian yang keempat, selalu benar perkataan dan perbuatan. Nah, itu adalah syidik ya, yang selalu benar dalam berkata dan perbuatan. Kita lihat mengenai pertanyaannya. Dari data tersebut, pasangan perilaku Rasul dan sifat Rasul yang benar adalah
D ya, 4 dan D. 4 di sini adalah selalu benar perkataan dan perbuatan. Itu adalah sidik ya. Jadi 4 dan D itu adalah pernyataan yang sesuai ya atau yang benar. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K ya. Mudah-mudahan video ini sangat membantu dan sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.